Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika latihan 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9. Ini materi bab 1 perpangkatan dan bentuk akar anak-anak. Dari buku matematika kelas 9 BSE, revisi 2018 ada di halaman 46 sampai dengan 49. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Ibu melanjutkan soal nomor 10 anak-anak, tantangan. Setiap tanggal 10, Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB atau GB kalau disingkat untuk telepon selulernya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang ditanyakan kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016. Tuliskan jawaban kamu dalam satuan megabyte. Baik, ini Ibu bahas anak-anak. Ini untuk tanggal 10 Agustus, Ibu tuliskan dulu. Tanggal 10 Agustus hingga 9 September ini sama dengan 30 hari. Selanjutnya ini 1 GB. Ini 1 GB ini sama dengan 10 pangkat 9 byte. Sedangkan mintanya satuannya ke megabyte. 1 megabyte ini sama dengan 10 pangkat 6. Ini nanti kita langsung ke satuan megabyte anak-anak. Berapa kapasitas rata-rata tiap hari? Berarti 1 GB ini kita bagi 30 hari. Selanjutnya langsung kita jadikan dalam bentuk megabyte. Berarti 1 GB tadi 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 6 dan satuannya menjadi megabyte anak-anak. Di sini megabyte satuannya menjadi megabyte dibagi 30 hari. Ini. Selanjutnya Ibu jadikan 10 pangkat 9 dikurang 6, selanjutnya dibagi 30. Menjadi 10 pangkat 3 dibagi 30. 10 pangkat 3 itu 1000 dibagi 30. Itu sederhanakan, namanya Ibu coret tinggal 100 per 3. Ini kalau Ibu jadikan dalam bentuk desimal, ini sama dengan 33,333 megabyte. Jadi rata-rata penggunaan untuk tiap harinya adalah 33,33 megabyte. Soal nomor 11 anak-anak, tantangan. Pada soal nomor 9 ini seharusnya soal nomor 10 anak-anak. Andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016, berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan byte. Baik, ini mulainya tadi tanggal 10 Agustus anak-anak. 10 sampai 30 Agustus. Ini sama dengan 20 hari. Berarti 1 GB tadi, 1 GB di sini kita bagi dengan 20 hari. Berarti 10 pangkat 9 byte tadi, satuannya byte anak-anak kalau 10 pangkat 9 seperti di sini. Selanjutnya ini dibagi 20. 10 pangkat 9 itu 1 miliar. Ini putuskan dulu. Ini dibagi 20. Kita sederhanakan dulu. Ini selanjutnya 10 di sini kita bagi 2, hasilnya 5. 5, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satuannya byte di sini. 50 juta byte. 50 juta byte kalau kita jadikan dalam bentuk perpangkatan, di sini menjadi 5 kali 10 pangkat 7 byte. Soal nomor 12. Setiap kantung darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi
0,5 liter darah. Ini. Untuk 1 mm kubik, satuan 1 mm kubik ini sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Untuk soal A, jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah? Ini tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, sebelum membahas soal A, ini kita konversikan dulu anak-anak. Ini mintanya ke milimeter kubik. Ini 0,5 liter darah ini dulu. Ini perlu anak-anak ketahui, satuan 1 liter, ini satuan volume 1 liter, ini sama dengan 1000 mililiter, ini sama dengan 10 pangkat 3 mililiter. Selanjutnya di sini, 1 milimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 mililiter. Ini artinya 1 mililiter ini sama dengan 10 pangkat 3 milimeter kubik. Ini jadi 0,5 liter ini kita jadikan dulu 0,5 liter. Kita jadikan ke satuan milimeter kubik. Berarti 5/10 berarti 5 kali 10 pangkat negatif 1. Kita jadikan satuan mililiter, berarti mililiter dikali 10 pangkat 3. Kita jadikan milimeter kubik, kita kalikan lagi 10 pangkat 3. Karena 1 mililiter itu 10 pangkat 3 milimeter kubik. Satuannya sekarang sudah milimeter kubik. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat di sini negatif 1 ditambah 3 ditambah 3. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 milimeter kubik. Ini. Jadi setiap kantungnya sudah dihitung 5 kali 10 pangkat 5 milimeter kubik. Sekarang untuk soal A. Di sini berapa jumlah sel darah putih? Ibu tidak tuliskan tapi langsung saja menghitung. Berarti 5 Ibu kalikan dengan 10 pangkat 5, ini milimeter kubik, selanjutnya dikali, ini 3 kali 10 pangkat 4 per milimeter kubik. Jadi satuannya sudah sama, kita tinggal coret-coret seperti ini. Kita sederhanakan. Berarti tinggal di sini 5 kali 3, 15. 15 kali 10 pangkat 5 ditambah 4. Sama dengan 15 dikali 10 pangkat 9. Kalau ini anak-anak sekalian Bu mengajarkan bentuk baku menjadi 1,5 dikali 10 pangkat, ini 1,5 kali 10 pangkat 1 ditambah 9. Sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 10. Boleh dalam bentuk 15 kali 10 pangkat 9, boleh juga dalam bentuk baku 1,5 kali 10 pangkat 10. Ini sel darah putih. Sekarang kita ke soal B. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantung darah? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berarti tadi 0,5 liter kita ganti 5 dikali 10 pangkat 5. Ini milimeter kubiknya tidak Ibu tulis lagi, anak-anak sudah mengerti, ini satuannya sudah sama. Dikali 7, selanjutnya dikali 10 pangkat 6. Ini sama dengan 5 kali 7, 35. Dikali 10 pangkat 5 ditambah 6. Ini sama dengan 35 dikali 10 pangkat 11. Kalau kita jadikan bentuk baku menjadi 3,5 kali 10 pangkat 12. Lanjut soal nomor 13 anak-anak, sederhanakan bentuk akar berikut. Ini untuk soal A, akar kuadrat dari 112. Untuk memudahkan kita,
Dalam menyelesaikan soal ini, menyederhanakan soal ini, di sini sudah Ibu siapkan untuk bilangan kuadrat untuk membantu anak-anak yang masih agak kesulitan untuk menyelesaikan dalam penyederhanaan ini. Baik, Ibu bahas akar kuadrat dari 112 ini bentuk sederhananya. Kalau kita menghitung seperti ini caranya. 112 di sini kita bagi dengan bilangan prima. Ini 112 genap kita bagi 2. Ini hasilnya adalah 56, kita bagi 2. Masih genap, kita bagi 2 lagi, 28. Kita bagi 2 lagi, ini 14. Kita bagi 2 lagi, 7. Ini sudah, atau kita bagi 7 lagi, 1, boleh. Ini berarti 112 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali 7. Di sini 16 ini merupakan bilangan kuadrat, jadi bisa diakar. Diakar kuadrat menjadi 4. Ini sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat dari 7. Akar kuadrat dari 16 di sini adalah 4. Ini 4. Akar kuadrat 7-nya tetap dalam bentuk akar kuadrat 7. Akar kuadrat ini bentuk paling sederhana. Selanjutnya di sini akar kuadrat dari 216. Ini Ibu langsung saja tidak menghitung panjang seperti ini. Ini 216 itu sama dengan 36 di sini. Akar kuadrat dari 36 dikali 6. Ini sama dengan akar kuadrat dari 36 dikali akar kuadrat dari 6. Akar kuadrat dari 36 adalah 6. Di sini 6. Selanjutnya akar kuadrat dari 6-nya tetap dalam bentuk akar kuadrat. Seperti ini. Ini bentuk paling sederhana. Lanjut ke soal C, anak-anak. Di sini akar kuadrat dari 605. Ibu bagi dulu di sini. 605. Ini Ibu bagi dengan 5, hasilnya 121. Cara cepatnya saja, anak-anak. Di sini 121 di sini adalah bilangan kuadrat. Nanti kita akar, hasilnya adalah 11. Biar mudah saja, anak-anak. Ini 605, akar kuadrat 605 kita jadikan akar kuadrat dari 121 dikali 5. Ini sama dengan akar kuadrat 121 dikali akar kuadrat 5. Sama dengan akar kuadrat 121 tadi 11. Ini 11. 11 akar kuadrat 5. Lanjut sekarang akar kuadrat 800. Ini akar kuadrat dari 400, anak-anak. Ini 20 kuadrat 400 di sini. Saya jadikan 400 dikali 2. Sama dengan akar kuadrat 400 dikali akar kuadrat 2. Akar kuadrat 400 20. Ini 20. 20 akar kuadrat 2. Lanjut di sini akar kuadrat dari 5000. Ini perlu anak-anak ketahui kalau 25 di sini ini merupakan bilangan kuadrat. Kita jadikan 2500, anak-anak. Bentuknya menjadi akar kuadrat dari 2500 dikali 2. Sama dengan akar kuadrat dari 2500 itu Ibu tuliskan dulu. Akar kuadrat dari 2500 dikali akar kuadrat 2. Sama dengan 2500 di akar kuadrat itu 50, akar 2-nya tetap dalam bentuk akar kuadrat 2. Lanjut sekarang soal F. Akar kuadrat dari 0,000121. Ini Ibu jadikan dalam bentuk seperti ini. Akar kuadrat 121 per 1 juta, anak-anak. Ini 121 per 1 juta. Berarti ini per 1 juta. Nolnya 6. Ini titiknya harusnya di sini. Ini bisa kita jadikan dalam bentuk seperti ini. Akar kuadrat 121 per akar kuadrat dari 1 juta. Seperti ini. Sama dengan akar kuadrat dari 121 itu 11. Selanjutnya per akar kuadrat dari 1 juta itu 1000. Ini nolnya 6, kalau di akar kuadrat
bagi 2. Jadi tinggal 3. Ini kalau kita jadikan bentuk desimal menjadi 0,011. Soal D anak-anak, akar kuadrat dari 0,00000324. Ini sama dengan akar kuadrat dari 324 per di sini 1 nolnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini per 100 juta anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 324 per akar kuadrat dari 100 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sama dengan 324 itu akar kuadratnya 18 anak-anak. 18 per ini nolnya 8 berarti tinggal 4. 1 2 3 4 per 10.000. Kalau kita jadikan desimal menjadi 0,0018. 18 per 10 ribuan. Lanjut ke soal H anak-anak. 9 akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat dari 72 dikurang akar kuadrat dari 578. Ini sama dengan. Ini kuncinya anak-anak. Di sini akar kuadrat 2. Nanti dua bilangan ini juga menjadi akar kuadrat 2 bentuknya. 9 akar kuadrat 2 ditambah 72 itu 36 dikali 2. Selanjutnya dikurang. Di sini akar kuadrat dari 578 itu kalau dibagi 2 289. 289 dikali 2. Ini sama dengan 9 akar kuadrat 2 ditambah di sini 36. Kalau cara cepatnya langsung di sini sebenarnya 6 akar kuadrat 2. Atau Ibu ajarkan dulu seperti ini. Akar kuadrat 36 dikali akar kuadrat 2 dikurang akar kuadrat 289 dikali akar kuadrat 2. Sama dengan 9 akar kuadrat 2 ditambah 36 di akar kuadrat 6 akar kuadrat 2 dikurang 289 itu 17 akar kuadratnya. 17 akar kuadrat 2. Semuanya sudah dikali akar kuadrat 2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Berarti 9 ditambah 6 dikurang 17 akar kuadrat 2. Sama dengan di sini 9 ditambah 6, 9 ditambah 6 15 dikurang 17 berarti negatif 2. Negatif 2 akar kuadrat 2. Lanjut ke soal I anak-anak di sini. 7 akar kuadrat 3 ditambah 48 akar kuadrat 48 dikurang akar kuadrat 768. Di sini sudah ada akar 3, berarti nanti bentuknya akar 3 semua. 7 akar kuadrat 3 ditambah ini 48 itu 16 dikali 3 dikurang 768 itu 256 dikali 3. Ini kita sederhanakan lagi. 7 akar kuadrat 3 ditambah ini Ibu langsung saja anak-anak. 16 di akar kuadrat ini 4. 16 di akar kuadrat 4. Akar kuadrat 3 dikurang 256 itu 16. 16 akar kuadrat 3. Ini sama dengan 7. Ini semuanya sudah akar kuadrat 3 anak. Ditambah 4 dikurang 16. Akar kuadrat 3. Sama dengan 7 tambah 4 11 dikurang 16 berarti 5. Negatif 5 akar kuadrat 3. Lanjut ke soal D anak-anak. Di sini 9 akar kuadrat 5 dikurang akar kuadrat 125 ditambah akar kuadrat 720. Ini sama dengan 9 akar kuadrat 5 dikurang, ini nanti berarti bentuknya akar kuadrat 5 semua anak-anak. Dikurang akar kuadrat dari 25 dikali 5. Selanjutnya ditambah di sini 720 kalau kita bagi 5 itu 144. 144 dikali 5. Sama dengan
9 akar kuadrat 5 dikurang 25-nya Ibu langsung akar saja. 5 akar kuadrat 5. Selanjutnya ditambah 144 itu 12. 12 akar kuadrat 5. Ini sama dengan 9 dikurang 5 ditambah 12 akar kuadrat 5. Sama dengan 9 dikurang 5, 4 ditambah 12, 16 akar kuadrat 5. Soal nomor 14 anak-anak. Pak Asep memiliki sebuah kolam berbentuk silinder. Silinder itu tabung anak-anak di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar kuadrat 3 meter dengan kedalaman 150 akar kuadrat 2 cm di sini. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, di sini sudah Ibu gambarkan silindernya. Ini tadi diameternya di sini 14. Ibu panah saja. Di sini diameternya 14 akar kuadrat 3 meter. Tingginya 150 akar kuadrat 2 cm. Ini kita diminta mencari volume anak-anak. Ini Ibu jadikan satuan desimeter kubik saja anak-anak. Ini karena mintanya ke liter. Ibu tuliskan di sini 1 liter ini sama dengan 1 liter, satuan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Selanjutnya di sini diameternya. Diameternya sama dengan 14 akar kuadrat 3 meter. Ini kalau kita jadikan desimeter, ini sama dengan turun satu tingkat 140 akar kuadrat 3 desimeter. Ini diameternya. Jadi jari-jari tabungnya di sini adalah setengah dari 140 anak-anak. 140 akar kuadrat 3 desimeter dibagi 2. Ini sama dengan 70 akar kuadrat 3 desimeter. Lanjut tingginya di sini. Tinggi dari kolam ini adalah 150 akar kuadrat 2 cm. Sekalian kita jadikan desimeter anak-anak dibagi 10, 15 akar kuadrat 2 desimeter. Selanjutnya kita cari volume dari tabung. Ini adalah pi R kuadrat T. Pi-nya karena di sini ada 70, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Sama dengan ini rumus volume tabung anak-anak. 22/7 dikali R-nya tadi 70 akar 3. Nah, 70 akar kuadrat 3 di sini kuadrat. Dikali T-nya 15 akar kuadrat 2. Sama dengan 22/7 dikali 70 dikuadratkan berarti 4.900 dikali akar kuadrat 3 dikuadratkan berarti 3 dikali 15 akar kuadrat 2. Sama dengan kita sederhanakan dibagi 71, dibagi 7 di sini berarti 700. Ini anak-anak nanti mengalihkan. Ini anak-anak mengalihkan, hasilnya adalah 963.000 ini akar kuadrat 2 desimeter kubik anak-anak, karena tadi di satuannya di sini desimeter kubik. Desimeter kubik. Ini sama dengan 693.000 akar kuadrat 2 liter. Kalau ini mintanya dalam bentuk perpangkatan paling sederhana, bisa kita jadikan seperti ini. 6,93 dikali atau 6,93 akar kuadrat 2 ini dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 liter. Ini kalau dalam bentuk pangkat paling sederhana, dalam bentuknya bentuk baku anak-anak, di sini 6,93 akar 3 kali 10 pangkat 5 liter. Soal nomor 15. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Perkirakan panjang tali layar agar
menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layar 150 meter. Ini sudah ada gambarnya, anak. Ini kalau kita amati, di sini ini adalah panjang talinya, ini sudutnya 45 di sini, ini membentuk segitiga siku-siku sama kaki, anak-anak. Sudah Ibu pindahkan di sini. Ini siku-sikunya ada di sini, karena di sini sudah tertulis sudutnya 90 derajat, ini 45 derajat. Berarti sudut yang ada di sini juga 45 derajat. Kalau sama-sama 45 derajat dan di sini siku-siku, berarti ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Berarti di sini 150 meter. Ini panjang yang ada di sini juga 150 meter. Kita diminta mencari panjang tali di sini. Ibu tuliskan dalam C di sini. Panjang C ini kita gunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikannya. Ini kita mencari sisi miringnya. Baik, Ibu bahas di sini, anak-anak. Berarti C kuadrat di sini, sisi miring ini dikuadratkan sama dengan 150 kuadrat. 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat di sini. Ini C sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 150 kuadrat. Ini sama dengan 150 kuadrat di akar kuadrat itu 150. Selanjutnya, 2-nya ini tetap dalam bentuk akar kuadrat 2. Satuannya meter. Boleh anak-anak tetap dalam bentuk 150 akar kuadrat 2. Ini kalau anak-anak ingin melanjutkan, karena Ibu pernah melihat di sini ini akar kuadrat 2-nya ini dijadikan bentuk desimal. Ini Ibu ajarkan caranya. Di sini Ibu ajarkan cara mencari nilai dari akar kuadrat 2. Caranya, kita cari bilangan kembar, kalau dikalikan di bawah 2 atau tepat 2. 1 dikali 1, sini sama dengan 1. Selanjutnya kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1. Selanjutnya ini kita tambah. 1 ditambah 1, 2. 2 titik-titik dikali titik-titik ini sama dengan, karena di sini ini sisa 1, kita tambah 0,2. Tapi ini nanti desimal. 2 titik-titik dikali titik-titik itu hasilnya 100 atau di bawah 100. Ini kita kalikan, kita isi dengan angka 4 kembar. 24 dikali 4 itu 90. Selanjutnya kita kurangkan, sisa 4. Kita tambah 0,2. Ini kita tambahkan. 24 ditambah 4, 28. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 400 atau di bawah 400. Ini kali 1, anak. 280. Ini tidak Ibu lanjutkan, menghitung. Jadi ini pembulatan saja. Ini misalkan kita mau mengubah ke dalam bentuk desimal. Berarti sama dengan 150 dikali dengan 1,41 meter. Ini sama dengan 141 dikali 15. Kali 1. 5 di sini 22,7. 141. Kita tambahkan. 5,112. 2,115. Nolnya masih di sini 1. Untuk sini untuk sini 1 tinggal 1. 211,5 meter. Boleh dalam bentuk 150 akar kuadrat 2 meter, boleh 111,5 meter. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.